Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohimatun Nisa dengan NIM 21080763031. Hari ini kita akan tutorial menggunakan Molview. Nah, langkah yang pertama, teman-teman harus membuka Chrome. Setelah itu, ketikkan molview.org seperti ini, kemudian kita klik Enter. Tunggu hingga muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, teman-teman hanya perlu mengklik Close Pop-up. Nah, bisa teman-teman lihat, ini merupakan tampilan awal dari Molview. Molview itu sendiri merupakan aplikasi web yang digunakan untuk memvisualisasikan struktur molekul secara 2 dimensi ke 3 dimensi. Nah, di sini ada beberapa tools yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama ini adalah Clear All. Ini untuk membersihkan kanvas. Jadi ketika kita klik ini, nanti gambar ini akan hilang. Kemudian ini ada menghapus ya. Kalau ini bedanya dengan Clear All, itu dia hanya menghapus per atom ataupun ikatan yang kita klik. Contohnya. Nah, maka dia akan hilang. Kemudian ini ada undo dan redo. Undo dan redo ini gunanya adalah untuk membatalkan atau mengulangi perubahan terbaru. Coba kita klik undo. Nah, itu fungsinya. Kemudian ini ada drag atom and bonds. Di sini gunanya adalah untuk memindahkan seluruh molekul ataupun per molekul tertentu. Kita klik, coba ya. Ketika klik seperti ini, nah kita bisa memindahkannya seperti ini teman-teman. Kemudian ini ada rectangle selection, seperti namanya adalah untuk memblok, tapi areanya itu bentuknya persegi. Contohnya seperti ini. Nah, kalau ini hampir sama dengan rectangle, tetapi dia itu areanya bebas. Misal, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, ini ada toggle color mode. Di sini gunanya adalah untuk memberikan warna pada unsur dan ikatan. Kalau kita klik, maka warnanya akan menghilang, teman-teman. Kita klik pakai yang tadi aja ya, yang berwarna. Nah, kemudian ini ada toggle skeletal formula. Gunanya yaitu untuk menampilkan semua atom C dan H. Sehingga bukan hanya tampilkan kerangka saja. Ini kan belum ada C dan H yang muncul kan. Sebenarnya itu ada, tetapi memang disembunyikan saja. Kalau kita klik, nah, maka semua atom C dan H akan terlihat. Kemudian di sini ada center struktur. Gunanya yaitu untuk memusatkan strukturnya ataupun seluruh molekul. Misal dia diperkecil. Kemudian kita ingin memusatkan molekul, maka hanya perlu klik ini. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada clean structure, yaitu untuk membersihkan struktur. Kemudian ini ada 2 dimensi untuk 3 dimensi, yaitu untuk mengubah struktur dari model 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Kemudian, teman-teman bisa lihat juga di sebelah sini, ini ada beberapa tools, yang ini disebut sebagai obligasi. Ini merupakan tools yang digunakan untuk memilih jenis ikatan, baik itu ikatan tunggal, kemudian ikatan ganda atau rangkap 2, kemudian ada ikatan rangkap 3, ini itu adalah wedge bond, dan ini adalah hash bond. Nah, kalau yang ini itu disebut sebagai fragment. Ini untuk menggambar model benzena. Di sini ada benzenanya, kemudian ada siklopropana, ada siklobutana, ada siklopentana, ada sikloheksana, ada sikloheptana. Kemudian di sini ada carbon chain, digunakan untuk menggambar rumus secara manual. Misal, nah seperti itu. Kemudian di sini ada charge plus and min. Di sini untuk menambahkan ion. Misalkan kita klik yang plus ya, kemudian kita klikkan yang atom ini. Nah, maka akan muncul seperti itu. Itu terkait dengan beberapa tools yang ada di sebelah kiri. Untuk selanjutnya ada tools di sebelah kanan. Ini adalah unsur ataupun atom-atom yang bisa kita gunakan untuk menggambar. Untuk tiga-tiganya itu untuk menampilkan tabel periodik. Jika kita pilih, maka akan muncul tabel periodik seperti ini dan kita bisa klik unsur yang akan kita gunakan. Baik, untuk selanjutnya mari kita hapuskan flashnya terlebih dahulu. Kita mencoba untuk menggambar pentana. Pentana itu kan berarti terdiri dari 5 atom C dan 12 atom H. Nah, kenapa dia itu langsung C? Karena tadi terakhir sebelum kita menggambar itu atom C yang sudah diklik. Coba kita klik lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah pentana. Coba kita munculkan atom C dan H-nya. Nah, sudah terlihat ya teman-teman. Kita pusatkan. Ternyata yang di bagian 3D-nya itu dia belum update, maka kita klik bagian
2 dimensi untuk 3 dimensi. Nah, dia sudah update ya. Gambarnya seperti ini. Nah, di sini itu ada beberapa menu lagi teman-teman. Ada Mall View, Tools, Model, Protein, dan Gmol. Untuk bagian Mall View, di sini ada layout, theme, and information. Untuk layout, itu kita bisa klik untuk mengubah tampilan layout dari Mall View-nya. Misalkan kita klik bagian yang ini, maka akan muncul bentuk 3D-nya saja. Kalau misalkan kita klik bagian yang ini, layout ini, maka akan munculnya seperti ini. Bagian 2 dimensinya di atas, dan bagian 3 dimensinya di bawah. Kita coba pakai yang awal saja, yang ini. Nah, untuk selanjutnya ada theme, itu ada desktop dan touch. Kemudian ada informasi, itu seputar informasi ataupun bantuan untuk Mall View. Untuk selanjutnya, di sini ada menu tools. Ada beberapa pilihan ya, ada link, export, chemical data, dan advanced search. Untuk link, jika kita klik seperti ini, maka akan muncul link dalam bentuk HTML ataupun URL. Ini bisa kita salin dan bisa kita bagikan ke orang lain. Gitu. Coba kita klik. Kemudian di sini ada export. Ini ada structural formula image, 3D image, dan mol file. Di sini merupakan tools yang bisa kita gunakan untuk mendownload formula struktur yang sudah kita buat. Misalkan kita download yang bagian struktural formula image, maka di sini akan terunduh gambar formula image bagian yang 2 dimensi. Kalau kita klik yang 3D, maka yang terunduh adalah yang 3D. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Terus selanjutnya ada mol file, maka yang terunduh juga adalah mol file. Gitu. Untuk chemical data, jika kita klik information card, nah di sini bisa teman-teman lihat muncul berbagai informasi terkait dengan pintana, mulai dari deskripsinya, formulanya, berat molekulnya, dan lain sebagainya. Kita kembali terlebih dahulu. Masih di bagian tools, di sini ada spektroskopi. Nah, di sini kita bisa klik dulu spektrum apa yang kita inginkan. Misalkan kita ingin menggunakan spektrum massa. Nah, maka di sini akan muncul tampilan spektrum massa dari pentana. Kalau kita misalkan pakai yang IR, nah maka di sini juga akan muncul tampilan spektrum IR dari pentana. Baik, kita kembali terlebih dahulu. Di sini masih ada Webcam Search. Jika kita klik seperti tadi, maka akan muncul informasi terkait dengan pentana, mulai dari bahayanya dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu, untuk bagian Advanced Search, itu ada similarity, substructure, dan superstructure. Untuk similarity itu akan menggambarkan ataupun mencari senyawa dengan rumus yang mirip. Nah, ini dia. Di sini muncul N-hexan, pentana, dan butana. Kemudian jika kita kembali, di sini masih ada substructure. Di sini untuk mencari senyawa dengan struktur sebagai subset. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian masih ada satu lagi tools, yaitu superstructure. Nah, ini dia. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada model. Model itu terkait dengan representasi, background, engine, dan kristallografi. Untuk bagian representasi, di sini kita bisa mengubah tampilan dari 3D-nya. Misal kita klik stick, maka yang muncul adalah stick, seperti ini. Kalau misalkan kita klik van der Waals, maka yang muncul adalah van der Waals dari tampilan van der Waals dari pentana. Kemudian jika kita klik wireframe, maka yang muncul adalah seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Nah, kemudian bisa juga line, hanya garis. Oke, untuk selanjutnya di sini ada background. Background itu untuk mengganti background tampilan 3D-nya. Misal kita ubah jadi abu-abu, ataupun ingin kita ubah jadi putih, seperti itu. Kita kembali ke tampilannya hitam saja ya. Nah, kemudian ada engine. Di sini kita bisa memilih ingin menggunakan Gmol ataupun Joomdadle, karena hasilnya itu beda. Misalkan kita klik Gmol. Nah, tampilannya itu kurang lebih hampir sama, tetapi tetap berbeda. Nah, setelah itu jika kita misalkan Joomdadle ya, tampilannya akan jadi seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Nah, kemudian bagi model juga ada reset. Reset itu gunanya untuk mengembalikan posisi molekul seperti tampilan default. Misal kita klik reset. Nah, dia akan kembali ke tampilan awal. Baik, untuk selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa ada fitur untuk mencari juga. Contohnya, misalkan kita ingin mencari katalase. Nah, kita klik, maka secara otomatis nanti Mall View itu akan
menampilkan katalase. Nah, bisa teman-teman lihat ini adalah katalase ya teman-teman. Kemudian bagian katalase, kalau untuk yang seperti ini, kita bisa menggunakan tools protein untuk merubah ataupun melihat tampilan lainnya. Di sini di bagian protein ada show bioassembly, ada representasi, dan ada chain color scheme. Untuk bagian representasi itu ada yang pertama kan deep bond, tampilannya adalah seperti ini. Kemudian bagian selanjutnya adalah cylinder and plate. Jika kita ubah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian jika kita ubah menjadi B-factor tube, maka hasilnya akan berubah seperti ini. Kalau kita ubah menjadi C-alpha trace ataupun jejak alpha, maka dia juga akan berubah. Setelah itu, jika kita maka dia akan memberikan tampilan seperti ini. Setelah itu, di sini ada chain color scheme. Kita bisa mengubahnya tergantung warna apa yang kita inginkan, apakah warna spektrumnya. Jadi seperti ini. Kemudian ada chain. Ini berarti setiap rantai itu mendapatkan warna yang berbeda. Kemudian di sini ada residu. Berarti semua residu asam amino akan diwarnai berbeda. Kemudian ada polarity ataupun polaritas, maka asam amino polar itu yang berwarna merah dan asam amino non-polar yang berwarna putih. Kemudian di sini masih ada B-faktor. Nah, warna biru itu untuk faktor-faktor B rendah dan warna merah itu untuk faktor B tinggi. Itu adalah menu-menu yang ada pada protein. Nah, di sini masih ada satu tools lagi yang belum kita gunakan ya, tapi kita kembali ke Pintana terlebih dahulu. Kita cukup klik bagian layout untuk memunculkan 2 dimensi yang tadi. Nah, di sini masih ada Pintana ya teman-teman. Kita klik 2 dimensi menjadi 3 dimensinya, akan muncul 3 dimensi dari Pintana. Nah, di sini masih muncul Pintana. Setelah itu kita baru bisa menggunakan tools dari Gmol. Kita klik, misalkan kita klik high quality. Oke. Kemudian masih ada kalkulasi. Nah, di sini kalkulasi itu digunakan untuk menentukan atau menghitung baik itu MEP surface solution, MEP surface opaque, charge, bond dipole, overall dipole, dan energy minimization. Nah, itu untuk bagian kalkulasi ada beberapa pilihan. Untuk selanjutnya ada measurement, itu ada distance, angle, and torsion. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.